Enak banget sih main HP mulu. Kenapa? Naf, bisa bantuin aku nggak? Kenapa? Ini loh, aku ada tugas biokimia. Tentang? Ini loh, tugasnya itu disuruh cari penjelasan terkait hormon oksitosin. Liburan ngerjain tugas. Healing dong. Ih, jahat banget sih kamu. Nih aku ada video terkait hormon oksitosin. Mau lihat nggak? Mau dong. Sekalian Mana referensi tuh buat nanti buat tugas. Nah, Aku Guntur, cowok paling tampan di pendidikan kimia. Wanita mana sih yang gak tertarik dengan aku? Halo, aku Rustani Nenggolan. Keseharianku, kalau nggak ada kerjaan, ya jalan-jalan. Aduh, Tiba-tiba cinta datang kepadaku saat ku mulai. Ayo loh, pernah nggak kalian merasa seperti ini? Nah, ini merupakan kombinasi dari apa yang anggota-anggotanya rasakan saat sedang jatuh cinta. Kalian semua pasti pernah merasakan hal yang sama, bukan? Tapi sebenarnya bagaimana sih kita jatuh cinta? Nah, menurut beberapa kelompok peneliti yang dipimpin oleh Dr. Helen Fisher, perasaan jatuh cinta dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada nafsu yang melibatkan testosteron dan estrogen. Yang kedua adalah daya tarik yang melibatkan dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Yang ketiga adalah keterikatan yang melibatkan vasopressin dan eksitosin. Nah, bicara soal oksitosin sering juga disebut dengan panggilan cuddle hormone, yaitu hormon yang mengurangi rasa stres pada tubuh. Nah, oksitosin akan berkolaborasi dengan vasopressin. Kedua hormon ini akan mengalir dalam sirkulasi otak dan dalam tanda kutip akan merangsang hipotalamus untuk aktif memproduksi dopamin. Dopamin sendiri adalah sebuah senyawa yang dapat membuat pikiran kita tidak lepas dari si dia, dan akhirnya juga membuat dunia seakan hanya milik berdua saja. Pisah senyumanmu. OMG, ini siapa sih? Ganteng banget. Isi yang sore malam aku Tadi. pasti rindu. OMG, semoga aku ketemu dia lagi. halo Bu Bidan. Bu Bidan ini lagi di mana? Boleh segera datang ke rumah saya nggak? Ini anak saya mau melahirkan. Boleh segera datang? Oke, saya tunggu. Terima kasih Bu Bidan. Antar Bu Bidannya datang. Aduh. Permisi, Bu. Tunggu cepet. Hormon oksitosin diperlukan pada saat persalinan. Nah, menurut Giselle Oden, dokter pakar persalinan dari Prancis, oksitosin adalah hormon utama dalam melahirkan. Hormon ini harus dilepaskan saat persalinan agar prosesnya berjalan secara alami dan lancar.
Hormon oksitosin disekresi dari kelenjar otak bagian belakang, bekerja terhadap otot uterus dan jaringan payudara. Selama tahap ketiga persalinan, hormon oksitosin berperan dalam pelepasan plasenta dan mempertahankan kontraksi, sehingga mencegah terjadinya pendarahan. Hormon ini juga dikenal sebagai hormon bonding atau ikatan, karena akan menciptakan ikatan batin antara ibu dan juga bayi. Hormon oksitosin bekerja sama dengan hormon endorfin yang menimbulkan rasa kesenangan, kegembiraan, dan juga kebahagiaan. Hormon endorfin adalah morfin atau opium alami yang diproduksi oleh tubuh untuk menangkal rasa nyeri dan juga stres. Terus Bu, terus. Wah, anaknya ganteng sekali, Bu. Selamat ya Ibu atas kelahiran anak pertamanya. Silakan diberikan ASI ya Ibu. Nah, tahukah kalian, hormon oksitosin akan menyebabkan sel alveoli kelenjar ASI akan berkontraksi. Nah, sehingga ASI itu akan keluar. Nah, kerja hormon oksitosin dipengaruhi oleh psikis ibunya, seperti rasa senang, bahagia, dan rasa pikiran yang positif itu akan mengoptimalkan kinerja hormon oksitosin sehingga ASI pada ibu pun akan lancar. Nah, gimana videonya? Mudah dipahami nggak? Udah dipahami banget dan gampang banget. Nah, untuk hormon oksitosin adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar hipotalamus dan juga disekresikan oleh kelenjar pituitari posterior. Untuk hormon ini memiliki peran penting dalam berbagai perilaku nih. Ada fisiologis yaitu yang berkaitan dengan cinta, baru interaksi kita nih, interaksi sosial, ada juga kehamilan dan juga menyusui. Hormon oksitosin ini bila dilepaskan di dalam darah, dia akan terikat dengan reseptor yang berada di organ dan juga jaringan tubuh seperti di otak, di rahim, di payudara dan juga di sistem saraf pusat. Oh gitu ya Nafla? Iya, mudah kan? Mudah dan gampang banget. Ini ada tugas 2 deh. Katanya 1. Yang kedua ini tentang cari penjelasan terkait hormon antidiuretik. Dari mana, Gun? Kalian lagi pada ngapain sih? Ini loh, ada tugas aku yang kedua itu tentang disuruh cari tentang hormon antidiuretik. Kalian ada rekomendasi nggak? Ada nih, coba kita lihat dulu. Nih, pegang. Kamu capek? Nih minuman ion. Lah, kok jadi minum ion? Ketika kita sedang dehidrasi atau kekurangan cairan di dalam tubuh, yaitu saat kita merasa haus atau banyak mengeluarkan keringat seperti setelah berolahraga, maka tekanan osmotik di dalam darah akan naik dan konsentrasi air di dalam darah akan turun. Akibat dari keadaan tersebut, sekresi hormon antidiuretik akan meningkat dan dialirkan oleh darah menuju ke ginjal. Hormon antidiuretik ini atau ADH dapat meningkatkan permeabilitas sel terhadap air. Selain itu, hormon ADH ini juga dapat memperbesar saluran pengumpul sehingga dapat memperbesar permeabilitas membran sel saluran pengumpul. Nah, dengan demikian air akan berdifusi keluar dari pipa pengumpul lalu masuk ke dalam darah. Keadaan tersebut akan memulihkan konsentrasi air di dalam darah. Namun, akibatnya urin yang dihasilkan akan lebih sedikit dan pekat. Aduh, pengen pipis. Nah, tahukah kamu kenapa bisa terjadi begini? Jika bisa begini, bisa begitu. Jika bisa begini, bisa begitu. Nah, setelah minum akan terjadi penurunan kadar hormon antidiuretik ini. Hal ini memungkinkan ginjal untuk menyerap lebih sedikit air dari urin yang terbentuk, sehingga tubuh akan menyerap kelebihan cairan dan menjaga keseimbangan tubuh. Nah, teman-teman udah tahu kan
astaga. Oh, jadi gitu ya videonya? Ya, jadi hormon antidiuretik itu adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar hipotalamus dan disekresikan oleh kelenjar hipofisis sebagai respon terhadap perubahan keseimbangan cairan tubuh. Kalau untuk mekanisme kerjanya kayak mana? Oh, kalau untuk mekanisme kerjanya itu, jadi hormon yang biasa disebut hormon ADH ini diproduksi di intri supraoptik, lalu disimpan di belakang otak dan dilepaskan dari kelenjar hipofisis posterius dan dirangsang oleh reseptor setelah dilepaskan dari hormon ADH tadi. Wah, ternyata gampang ya tentang hormon antidiuretik ini. Apalagi sudah dapat juga kita tahu yaitu tentang mekanisme kerjanya. Terima kasih Guntur dan Cantika. Sama-sama. Gue lupain. Iya, makasih Nafla. Nah, kesimpulan pada video kali ini, yang pertama yaitu hormon oksitosin, di mana hormon oksitosin ini kerap dihubungkan dengan gairah pada pasangan. Yang kedua yaitu persalinan pada ibu hamil, dan selanjutnya itu pelepasan air susu. Selanjutnya hormon antidiuretik, di mana hormon antidiuretik ini yaitu pembatasan pembuangan cairan tubuh dalam bentuk urin sesuai tingkat yang dibutuhkan tubuh pada saat itu.